kami bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan membacakan satu ayat dari Mazmur 13 ayat 6b. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik padaku. Mari kita berikan high five satu sama lain. Katakan, Yesus sungguh baik. Yesus sungguh baik. Ya, Bapak Ibu, ibadah kita tetap dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Mohon tetap untuk menggunakan masker selama berada di ruangan dan izinkan untuk pelayan-pelayan yang di depan tidak menggunakan masker. Tapi Bapak Ibu jemaat dimohon untuk tetap menggunakan masker dan selama ibadah berlangsung dihimbau untuk HP tetap dalam keadaan silent sehingga tidak mengganggu ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdiri, kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih karena kami sudah bisa berkumpul lagi di sini Tuhan untuk beribadah kepada-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan, kami siapkan pikiran kami Tuhan untuk menerima berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati untuk ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, yang memberikan kelancaran semuanya Tuhan, setiap alat-alat yang kami pakai, setiap volunteer yang melayani Tuhan berikan hati, Tuhan berikan semangat yang baru lagi Tuhan, bahkan untuk jemaat-jemaat yang hadir Bapa yang masih dalam perjalanan juga Tuhan hantarkan sampai ke tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Kami percaya Bapa berkat-Mu Tuhan buat kami semua ada dan nyata untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan beribadah kepadamu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan doakan anak-anak sekolah minggu. Kami minta Pak Kris untuk mendoakan. Ya, ini anak-anak sekolah minggunya. Ya, saya undang untuk anak-anak sekolah minggu semua bisa maju ke depan. Mereka ini luar biasa Bapak Ibu. Lucu-lucu, imut-imut semua. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersatu hati Tuhan, kami mendoakan anak-anak sekolah minggu. Anak-anak ini sejak dari kecil boleh mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan dan bisa bertemu dengan Tuhan. Biar hati mereka Tuhan Yesus Kau pelihara sampai nanti mereka dewasa. Biar mengenal kasih anugerah yang dari Tuhan, mereka pegang teguh dengan iman percaya. Sejak dari kecil berikan pengetahuan yang benar akan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus. Lindungi dan berkati anak-anak sekolah minggu yang ada Tuhan di dalam nama Yesus. Biar menjadi kesukaan bagi orang tua, kesukaan bagi Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kesukaan semua Tuhan di dalam keluarga. Guru-guru sekolah minggunya juga kami berdoa Tuhan. Berikan hati untuk belas kasihan kepada jiwa-jiwa, kepada anak-anak Tuhan yang Kau titipkan, untuk dia bisa mengajar dengan terampil dan mendapat sesuatu sukacita yang dari Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Bapak dan Ibu kasih tepuk tangan. Kemudian kasih kata-kata semangat buat orang-orang di sebelahnya. Katakan semangat beribadah. Semangat beribadah. Yes, amin, amin, amin. Tuhan kita Tuhan yang baik. Berapa banyak yang kita merasakan kebaikan Tuhan. Berapa banyak kita merasakan Tuhan luar biasa. Mari sama-sama kita tinggikan Tuhan. Kita agungkan Dia di tempat ini. Dia yang mati buat kita dan Dia yang bangkit buat kita. Amin. Berikan tepuk tangan kita. Amin. Yes, Lord. Yes, Lord. Amin. Kau mati bagi kami Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku.
He is so good to me. Oh, yes. Jesus, He's so good to you and me. Yes, Lord. He is so good to you. He is so good to me. Mari sama-sama. Yes, kau baik. Katakan dia sungguh baik. Yesus baik. Amin. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan Yesus kau baik. Yesus, Amin. Dia baik bagiku. Yesus. Dia baik bagiku. Yes. Siapa kita yang merasakan kebaikan Tuhan? Mari bersorak-sorai dengan meriah. Yes. Mari serukan dia. Mari kita angkat pujian syukur kita kepada dia. Tuhan yang baik, Tuhan yang baik. Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Katakan dengan iman kita. Kau baik Tuhan. Dia baik Yes, Lord. Engkau baik Tuhan. Dia sungguh baik. Yes Lord. Dia sangat Tidak berkesudahan baik. kasih-Mu Tuhan. Yesus, Dia baik baik. Katakan lagi dia sungguh baik. Kau baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh tidak pernah berubah Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Kami mau masuk ke dalam pelataran kudus-Mu Tuhan. Kami mau bawa setiap hati kami di hadapan Tuhan. Kami bawa setiap beban kami, pergumulan kami di hadapan-Mu Bapa. Kau melawat kami Tuhan. Ketika kami mendekat kepadamu, Engkau akan mendekat kepada setiap kami. Dan kami percaya saat ini lawatan-Mu besar atas kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Yes Lord. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Mari hampiri undangannya Tuhan. Datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Yes Lord. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Katakan sujud.
Mari kita sembah Dia. Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak disembah. Kami bawa pujian hormat bagi-Mu, Lord. Kami datang kepadamu, Lord. Mari terus sembah Dia. Kami menikmati sujud di bawah kaki-Mu, Tuhan. Kau yang menyembuhkan hati kami. Kau yang memulihkan keadaan-keadaan kami, Tuhan. Yes, Lord. Mari kita datang dengan kerendahan hati, dengan hati yang terbuka di hadapannya Tuhan. Kau yang mengenal siapa kami, Tuhan. Kau yang mengenal, Tuhan, kami jauh lebih dalam, Tuhan. Kami mau sujud, Tuhan, di hadapan-Mu, Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima. Kami terima pengampunan, terima anugerah-Mu, Tuhan. Yes, Lord. Kau baik, Tuhan. Thank you, Jesus. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Oh Lord Jesus. Sesuatu terjadi saat datang Di altarnya. Katakan lagi, Sesuatu sujud di terjadi. altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Kau yang baharui hatiku. Amin Tuhan. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Katakan mujizat terjadi di tengah-tengah kita. mujizat terjadi, Kesembuhan sedang terjadi. kesembuhan terjadi.
puji syukur kepada Engkau Tuhan. Ketika kami datang ke altar-Mu, kami boleh berjumpa dengan Engkau. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan yang luar Thank you, biasa. Jesus. Bapa, kami merasakan semua karena kebaikan-Mu, semua Yes, karena amen. anugerah-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Kami bersyukur untuk apa yang kami bisa persembahkan kepadamu. Yes. Pujian dan penyembahan pagi ini kami naikkan kepadamu. Terima kasih Bapa atas pemeliharaan dan perlindungan dan berkat-Mu bagi kami semua. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amen. Beri kemuliaan lagi sekali lagi buat Tuhan. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami ingin menyambut Bapak Ibu yang ada di sini, kemudian juga ada yang di rumah yang mengikuti ibadah ini, biar kita semua mendapat berkat dari firman Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di tempat ini bagi kehidupan kita semua. Ya, saya akan share tentang apa yang belakangan ini saya dapat dari firman Tuhan ini, tentang doa dan mengucap syukur. Paulus ini bicara tentang di Kolose, nanti di rumah dicatat, maksudnya dicatat dan di rumah direnungkan. Kolose 1 ayat 9 sampai 14. Paulus ini mendapat satu kabar baik dari hambanya Epafras. Kabar yang benar-benar tuh jemaat di Kolose ini sedang bertumbuh. Iman mereka sedang bertumbuh. Kasih mereka sedang bertumbuh. Bahkan Injil pun meluas, ya, menyebar. Bahkan pemberitaan Injil ini terus berkembang. Ya, jemaat Kolose ini sesuatu yang dibilang tuh jemaat yang benar-benar dengan keadaan yang bertumbuh. Tapi Paulus ini selalu mendoakan. Kenapa? Paulus ini melihat ada sesuatu, jemaat ini dia senang mendapat satu kabar gembira bahwa pertumbuhan maupun apapun yang terjadi semua itu karena campur tangan Tuhan. Tapi kembali lagi bahwa kenapa Paulus berdoa? Memang hati Paulus itu berdoa buat jemaat di Kolose. Paulus ini berada di dalam penjara. Dia menulis surat buat jemaat Kolose dan dia terus berdoa terus menerus. Dalam keadaan mendapat sesuatu kabar gembira, terus dia berdoa. Biasanya kalau kita dapat kabar gembira, sepertinya lulus ujian, dapat undian, iya enggak? Berhasil pekerjaan, melamar pekerjaan diterima, stop berdoa. Enggak lagi berdoa. Tapi Paulus ini berdoa buat jemaatnya terus menerus. Kolose ini salah satu kota yang dibilang tuh kota yang masa lalu terletak di daerah Figria, Asia Kecil. Ini daerahnya tuh daerah dekat wilayah Turki, bagian barat dan tengah negara Turki itu. Iya. Jadi memang sedang berkembang. Kembali lagi kita belajar dari doa Paulus ini supaya kita belajar buat jemaat CDC juga. Ya. Semua ini kita belajar tentang apa yang pesan-pesan Tuhan buat pagi ini buat kita semua. Ada 3 hal dalam doa dan ucapan syukur. Yang pertama mengetahui kehendak Tuhan. Ya. Mengetahui kehendak Tuhan. Katakan mengetahui kehendak Tuhan. Kurang keras, mengetahui kehendak Tuhan. Yang kedua, menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Mengucap syukur dengan sukacita. Mengucap syukur dengan sukacita. Nah, ini kita belajar hari ini ya, bahwa firman Tuhan ini sesuatu yang luar biasa bagi kami semua, bagi kita semua, ya, bahwa mengerti kehendak Tuhan. Di Kolose 1 ayat 9 mengatakan seperti ini, sebab itu sejak waktu Allah mendengarnya, kami tidak berhenti-henti. Ini yang tadi saya ceritakan, Paulus ini berdoa tidak berhenti-henti. Berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna.
Mengetahui kehendak Tuhan ini dengan sempurna. Ini goalnya. Ya. Yang pertama, ini yang kita harus taruh di dalam setiap orang percaya. Harus punya ini. Harus. Kita tuh harus punya kehendak Tuhan. Harus memiliki kehendak Tuhan. Kadang kita memiliki kehendak diri kita sendiri. Yang lebih utama, yang besar, diri kita sendiri. Ini yang kita semua ini, hari ini Tuhan mau mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan itu? Satu, yang pertama tuh rahasia Injil. Kedua, hidup sebagai anak-anak terang. Yang berbuah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Iya enggak? Ya, ada kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Coba hidup kita, kalau kita punya ketiganya, seneng enggak? Sukacita enggak? Senang. Iya. Kemudian melayani Tuhan. Iya. Mengerti tentang rahasia ini, rahasia Injil. Bapa menyediakan jalan keselamatan bagi manusia di dalam Kristus. Kita mengerti ada keselamatan, ada anugerah di dalam Kristus. Orang yang percaya harus menjadi penurut Allah. Hidup sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi kita harus menjadi penurut Allah. Amin. Dan kita menjadi anak-anak terang. Iya enggak? Kita mau semua menjadi penurut Allah di tempat ini semua. Anak-anak muda, semua jemaat di tempat ini kita mau menjadi penurut Allah. Dan merespon panggilan Tuhan. Biasanya ini yang Tuhan sudah gerakan hati kita. Tuhan mau kita untuk melayani. Apa yang di dalam pikiran kita sering membatasi Tuhan. Sehingga begitu dapat, Tuhan aku mau melayani. Hati udah punya keinginan itu. Tapi dipadamkan oleh kita sendiri. Apa yang sering kita muncul dalam pikiran kita? Aduh, aku gak bisa. Paling gampang kata itu. Betul? Kata tidak bisa. Tambah lagi, tidak mampu. Tambah lagi temannya, tidak berani. Betul? Kata-kata itu yang menurut saya itu kehendak Tuhan enggak? Enggak. Kemauan kita sendiri. Kemauan kita sendiri. Bahwa apa yang Tuhan mau tuh kita juga semua melayani. Anak-anak muda di sini, ayo semua bergerak. Kalian menjadi satu generasi muda yang Tuhan percayakan untuk berada di dalam kasih karunia Tuhan. Jadi sekali lagi bahwa yang membatasi adalah diri kita sendiri, bukan Tuhan. Tuhan tuh mau terus merespon. Kita mau merespon, katakan merespon. Merespon untuk melayani, katakan. Jadi cuma sedikit puji Tuhan. Kita banyak volunteer yang sudah bergabung. Saya kalau ngelihat ya, dari perlengkapan, dari apapun semua ngelihat bergerak semua. Kenapa? Mereka punya hati untuk melayani. Jadi yang belum membatasi, yang belum memiliki pelayanan, jangan menyerah. Tuhan mau kita melayani. Berdoa aja melayani loh. Betul enggak? Seperti Paulus ini di penjara dia. Paulus itu seolah-olah hidupnya tidak bebas. Paulus itu berada di penjara tapi hatinya tidak di penjara. Hatinya tidak di penjara. Kita bebas kekeluyuran kemana-mana bisa. Tapi hati kita di penjara. Kenapa? Sering kita memenjarakan hati kita sendiri. Dengan memblok-blok apa yang Tuhan mau. Kembali lagi, ayo pagi ini kita ingat bahwa mengerti kehendak Tuhan. Amin. Mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan ini
di Efesus 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh. Ini firman Tuhan yang mengatakan jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang nggak mengerti kehendak Tuhan berarti orang bodoh. Saya percaya Tuhan tidak ciptakan kita jadi bodoh, tidak. Tapi kita sendiri yang nggak mau belajar, kita sendiri yang nggak mau ngerti. Ini yang kita dapat merasakan kita nih batasi Tuhan. Sehingga ini yang kita mendapat sesuatu bagi kita adalah kalau kita nggak menghendaki, tidak mengerti, kita tidak mau upayakan kehendak Tuhan, kita menjadi orang yang bodoh. Saya percaya jemaat ini semua mengerti kehendak Tuhan. Ayo belajar. Kehendak Tuhan itu nggak datang tiba-tiba, nggak muncul dengan sendirinya. Tidak, tapi kita harus usahakan, berusaha itu berarti berusaha mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kembali lagi bahwa ayo anak-anak muda, bapak ibu semua, kita menjadi satu jemaat yang mencari kehendak Tuhan. Yesus pun sama, dia pada saat datang ke dunia, Yesus itu ada satu kisah tentang Yesus dibaptis oleh Yohanes. Di Matius 3 ayat 15 mengatakan seperti ini. Lalu Yesus menjawab katanya kepada Yohanes, biarlah hal itu terjadi karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Tuhan. Kembali lagi pada saat Yesus mau dibaptis, Yohanes menolak. Jangan aku pegang kasutnya pun gak layak. Tapi Yesus bilang baptis aku. Yesus ngajarin Yohanes. Saya ingat ayat ini ketika saya berani untuk memilih dibaptis. Pegangannya ayat ini saya. Kok Tuhan Yesus saja yang dia menjadi Tuhan mau dibaptis. Jadi tujuan baptis itu jelas Bapak Ibu Saudaraku, bukan menjadi anggota gereja, tapi melakukan kehendak Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita banyak yang terus bergerak untuk mendengar firman Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana dengan kita? Tadi Yesus itu mau melakukan kehendak Tuhan. Dia Tuhan loh, tapi dia mau menggenapi kehendak Bapa. Bagaimana dengan kita? 1 Tesalonika 2 ayat 12 mengatakan, dan meminta dengan sangat, Paulus bicara dengan firman yang jelas, meminta dengan sangat, supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah, yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Jadi Paulus pun sama, minta kepada jemaatnya. Jadi jemaat CDC, ingat ya, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang pertama yang kita mau belajar. Kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita tentunya kita berusaha, berupaya, mencari. Itu tindakan kita. Sehingga satu saat kita akan bisa ketemu dengan Tuhan. Ya, belakangan ini ada kita sudah 2 minggu mungkin, kita berdoa bersama setiap hari Kamis. Dengan beberapa orang yang punya hati untuk berdoa. Saya percaya tadinya beberapa orang, ini jemaat ada berapa banyak. Kemana mereka? Hati mereka, ayo berdoa. Berdoa. Cari wajah Tuhan, cari kehendak Tuhan. Kita sudah mulai melakukan 2 minggu kayaknya Tuhan bicara terus.
bagi kita semua. Nah, jemaat ini menjadi sesuatu, jemaat adalah yang Tuhan punya, ini jemaat CDC Bogor. Gereja kepalanya adalah Tuhan Yesus. Dia menjadi kepala. Dia jadi benar-benar tuh kepala di dalam gereja. Kita adalah umatnya. Ketika kita datang kepada Tuhan, masuk ke altarnya, kita menemukan hadirat Tuhan, bisa menemukan Tuhan. Ini yang dibilang tuh sesuatu yang kita dengan berdoa. Doa itu nggak kelihatan Bapak Ibu, nggak kelihatan. Kalau tampil di sini, pemain musik dia kelihatan, nyanyi kelihatan, semua kelihatan, asyir semua kelihatan tampil. Doa itu nggak kelihatan, tapi Tuhan lihat itu. Jadi kita bisa melakukan pada saat kita berdoa syafaat dengan jemaat, kita bisa berdoa syafaat dengan keluarga dan bahkan sendiri. Dimanapun kita bisa lakukan itu. Jadi kembali lagi, supaya hidup sesuai dengan kehendak Allah, karena yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Wow, pengetahuan akan kehendak Tuhan didapat dengan berdoa yang pertama. Kalau kita sering berdoa, kita akan mengerti, akan paham apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua adalah tetap tinggal di dalam firman-Nya. Dan ketiga, persekutuan dengan Tuhan. Paulus berdoa buat jemaat benar-benar tuh dia selalu mengucap syukur kepada Allah. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Ya. Jadi untuk kamu, berdoa untuk kamu, bukan pada dirinya, buat dirinya, bukan. Tapi buat orang lain. Berdoa buat orang lain, kita perlu berdoa buat gereja ini. Gereja ini sedang mengalami loh pertumbuhan, betul? Ada pertumbuhan iman, amin. Ya, pertumbuhan kasih, ada enggak? Ada, ya. Berkembang dalam pemberitaan Injil, ada. Tapi jangan puas sampai di situ. Ya. Kita harus berjaga-jaga dalam doa supaya minta perlindungan Tuhan. Kita bisa berdoa buat gereja ini terus-menerus. Ada di rumah, ada di Kersel, ada di mana aja kita bisa berdoa. Doa orang lain juga buat gembala, buat Kersel leader, buat volunteer, buat jemaat, buat keluarga, sahabat, dan sebagainya. Kita bisa melakukan itu. Ini contoh Paulus mendoakan jemaat Timotius, Kolose, Korintus. Dia ada di dalam penjara, tapi dia berdoa. Dampak berdoa itu luar biasa. Kemudian tetap tinggal di dalam firman-Nya. Berarti firman itu harus tinggal di dalam hati kita. Kita kalau enggak mengenal firman, kita enggak pernah baca firman, enggak pernah merenungkan firman Tuhan, kita enggak akan tahu akan kehendak Tuhan. Kita enggak akan tahu. Tapi kita mau tahu pengetahuan tentang kehendak Tuhan. Baca firman, perlu kerajinan ditingkatkan, perlu berjuang, usahakan, perlu. Sekarang dengan mudah, pakai HP, bisa dapat semua. Buka firman Tuhan.
Ada waktu di mana aja buka, baca firman. Kemudian tetap tinggal di dalam Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Jadi minta apa saja, kamu akan menerimanya. Syaratnya tinggal di dalam firman. Wow. Kemudian kita bangun persekutuan dengan Tuhan. Dapat terwujud. Bangun ini dengan ibadah. Dengan kersel yang ada. Masuk di sana. Bangun hubungan dengan Tuhan dapat terwujud di dalam ibadah. Bawa seluruh keluargamu. Tadi saya lihat ada Pak Indra itu istrinya dibawa. Cucunya dibawa semua. Wah, saya ngelihat pagi-pagi dia tuntun cucunya. Senang sekali. Ya, kita ngelihat semua ibadah kepada Tuhan. Amin. Mazmur 2 ayat 11 mengatakan beribadah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Jadi ibadah itu benar-benar tuh ada sesuatu rasa takut. Takut itu bukannya rasa takut sama Tuhan, lari bukan. Rasa hormat sama Tuhan. Rasa benar-benar tuh, aduh ini Tuhan tuh yang agung, Tuhan yang mulia. Kita datang tersungkur. Ya. Dan satu lagi Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika hidup di dalam terang, seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Jadi kita bersekutu dengan Tuhan. Karena Tuhan itu terang, amin. Kalau kita hidup, kita mau terang, cari terang itu. Kejar terang itu. Betul enggak? Kalau kita carinya tempat yang gelap, enggak akan ketemu. Enggak akan ketemu. Jadi kita bersyukur hari ini kita diingatkan, ayo cari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Hal ini kita Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan bahwa ayo ini kita jemaat yang sedang terus mengalami kedekatan dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya rasa kita secara pribadi sudah mengalami, amin, sudah mengalami. Kenapa? Karena kita mau sujud menyembah di sini. Karena kita mau beribadah di tempat ini. Biar sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita semakin lebih lagi untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Bagaimana cara untuk mengerti kehendak Tuhan? Yang pertama, persembahkan hidupmu. Persembahkan hidup kita. Kalau kita enggak persembahkan, kita enggak bisa mengerti kehendak Tuhan. Persembahkan itu berarti benar-benar ibadah yang sejati. Seluruh kehidupan kita persembahkan buat Tuhan. Persembahkan buat Tuhan. Seluruh kehidupan kita, totalitas loh. Ya. Kadang saya terpikir begini. Saya punya istri, saya punya anak, saya punya rumah, saya punya tempat kerja, lapangan pekerjaan, saya punya apa aja saya punya gitu. Tapi saya renungkan, semua ini pemberian Tuhan. Jadi saya ini sebagai kepala disuruh merawatnya, disuruh untuk memaintain, ya, menjaganya. Milik di dunia ini secara tertulis, betul. Secara pemerintahan milik Pak Kris. Tapi semua itu milik Tuhan. Tuhan yang kasih. Ketika mau diambil aja kapan bisa. Tapi kembali lagi, apa yang Tuhan percayakan harus dirawat. Jaga. Jadi
Ini yang kita belajar dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Amin. Ada amin? Jadi persembahkan hidupmu. Siapa yang sudah persembahkan hidup pada Tuhan? Angkat tangan. Baru dikit, gak mau persembahkan buat Tuhan, hidup kita, angkat tangan. Masih kurang banyak juga, angkat tangan lagi semua. Ayo persembahkan buat Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Kemudian bagaimana cara untuk mengerti kehendak Tuhan, berubah hidup kita. Hidup kita harus berubah. Ya, pengertian kita harus berubah. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia tuh tawarannya, wow. Kayaknya sesuatu yang menarik gitu. Banyak tawaran-tawaran yang menjebak kita. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita harus mengerti ini perbedaan ini. Kita hidup di dunia ini betul. Kita dilahirkan di dunia ini betul. Tuhan mau ini supaya kita menjadi berkat di dalam kehidupan kita di dunia ini. Jangan kita terseret oleh dunia. Dunia itu tawaran-tawaran yang membuat kita jatuh. Tapi kembali lagi, pesan firman Tuhan buat kita ini berubah. Hidup kita harus berubah. Cara pikir kita, pandangan kita, arahkan kepada Tuhan. Amin. Dan yang kedua, menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kolose 1 ayat 11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Segala sesuatu apa? Senang, penderitaan, apa aja kesulitan, semua segala sesuatu. Betul enggak? Jadi tantangan apapun ya termasuk itu dalam segala sesuatu, dalam kehidupan kita. Segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Tekun itu fokus, konsisten, tidak mudah putus asa. Dia fokus orang yang tekun itu, konsisten, gak pernah putus asa. Ada kesulitan, terobos terus, ayo maju terus, lanjut terus. Itu kira-kira seperti itu, mantap enggak? Mantap, tidak ada remnya. Blong terus, tabrak terus, tapi yang benar loh, bukan blong yang salah. Yang benar, terus lanjut, sabar. Ini perlu sabar. Ada orang yang gak sabar, ngomel aja terus. Sedikit apa aja ngomel, sedikit aja marah-marah. Belajar sabar. Kenapa? Tuhan aja sabar loh. Coba kalau Tuhan ngomel-ngomel, habis kita. Habis. Kita sudah dibuang sama Tuhan. Belajar. Kalau lagi gak sabar, katakan, saya harus sabar. Katakan sabar. Sekali lagi biar kenceng, sabar. Ya, harus sabar. Tekun dan sabar. Tekun dan sabar ini ketika melewati waktu yang terus berjalan. Kita ke depan itu, waktu itu terus berjalan. Gak ada waktu yang mundur loh, gak ada. Tapi ke depan, waktu itu berjalan. Terus kita harus tekun dan sabar. Tentunya ini yang kita tanamkan. Tekun dan sabar. Tuhan ajarkan ini. Terus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi sesuatu itu bekerja yang terbaik untuk Tuhan. Masak yang terbaik buat Tuhan. Kalau nggak enak ya belajar lagi. Belajar lagi. Jadi wah keasinan, jangan komplain.
belajar lagi, kasih tahu ini keasinan, besok dikurangin garamnya. Iya enggak? Saya lihat bahwa hal ini dulu istri saya, dia mau belajar tentang dari hal memasak, dari hal apapun, ya semua mau belajar. Dan semua kalau kita ngelihat, senang enggak semua kalau kita mau belajar dia mengalami perubahan-perubahan. Ini bisa terjadi semua di dalam jemaat CDC. Kita mau belajar ini. Melakukan yang terbaik buat Tuhan, amin. Melakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan terakhir mengucap syukur dengan sukacita. Kolose 1 ayat 12, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Dan 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan mau itu, mengucap syukur dalam segala hal, baik di keluargamu, baik di kerjaanmu, baik di usahamu, di studimu, kuliahmu, jadi ibu rumah tangga, mengucap syukur semuanya. Amin. Jadi dalam penderitaan masih banyak berkat. Dalam penderitaan masih banyak berkat. Belakangan ini kita sudah memasuki mau 2 tahun lebih COVID ini. Dengan adanya COVID ini penderitaan enggak? Penderitaan, wajahnya aja udah ketutup semua. Pakai masker semua. Iya enggak? Kayaknya coba kalau olahraga dulu, lagi ketat-ketatnya, mau olahraga pakai masker, begitu lari, wah. Udah capek, napasnya sesak, ditutup lagi pakai masker. Motor aja, kalau tutuplah knalpotnya, mampet dia. Nggak akan hidup. Tutup saringan udaranya, nggak akan hidup juga. Penderitaan ada. Tapi di dalam penderitaan ini Tuhan ajar buat jemaat, buat kita sebagai orang percaya mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Jadi orang yang benar-benar tuh pada saat masa pandemi yang sulit masih banyak berkat. Orang yang percaya harus ada kesempatan untuk bersyukur. Jangan menggerutu, jangan mengeluh. Jangan bersungut-sungut. Setiap hari kalau orang bersungut-sungut dengerin deh coba. Gak ada berkat, gak ada. Ngeluh aja. Tiap hari ngeluh, gak ada berkat. Iya enggak? 3 hal orang yang mengucap syukur, dia mempunyai iman. Iman kepada Tuhan, percaya bahwa Yesus yang memberkati. Yesus yang melindungi, Yesus yang menuntun kehidupan kita. Pengharapan yang kekal kepada Allah, kepada Tuhan. Jadi benar-benar berharap ada pengharapan yang kekal, hidup kekal. Hidup yang akan datang, yang gak kelihatan, itu pengharapan kita. Dan terakhir memiliki kasih. Satu dengan yang lain saling mengasihi. Mungkin di jemaat ini, waduh shalom, manis-manis gitu. Saling mengasihi kelihatannya. Kalau di rumah sama istri, kamu gak lihat tuh matamu ada di mana? Matamu ada di mana? Mata orang udah tahu ada di sini gitu. Kita suruh, kadang-kadang kata-kata itu keluar. Kalau kata-kata keluar itu kayaknya nggak masuk akal deh. Kalau kita udah gelap itu, mata ya ada di depan sini, dia di mana matanya? Iya enggak? Kadang-kadang kakimu ada di mana? Pertanyaan-pertanyaan suka aneh-aneh. Kembali lagi bahwa, ayo, ini memang kita belajar untuk saling mengasihi.
mengerti hati Tuhan, kamu harus mengerti juga hati pasanganmu. Belajar, ayo. Jadi kalau benar-benar kita mengerti, mengerti pasangan kita. Jadi hal yang sederhana sekali lagi, kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Yang pertama, mengerti kehendak Tuhan. Hal yang utama sebagai orang percaya, saya katakan mencari kehendak Tuhan. Kadang kehendak Tuhan tuh kita bisa geser. Poin yang terakhir, kalau udah kita kepepet, kalau udah kita punya masalah, terpojok dan gak berdaya lagi, baru kita cari kehendak Tuhan. Biasanya seperti itu. Jadi mencari kehendak Tuhan itu bukan hal yang besar, bukan. Mencari teman hidup, pasangan hidup. Mencari pekerjaan, usaha, apapun yang kecil. Anak sekolah doakan untuk bisa rajin belajar, untuk bisa mengenal firman Tuhan. Kayak anak-anak sekolah minggu ini kita doakan supaya dia mengenal Tuhan, amin. Yang kedua, benar-benar tuh kita bertekun dan sabar di dalam segala sesuatu dan mengucap syukur. Yang ketiga, ingat semua, ya, mencari kehendak Tuhan, mengucap syukur dan bertekun dan sabar menanggung segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya undang untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita nyanyikan lagu yang penyembahan tadi. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Amin. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, saudaraku. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, tapi sebelum masuk ini kita akan membacakan Imam Rasuli. Apa yang kita percaya, apa yang kita imani. Inilah.
Mari kita sama-sama kita akan bacakan dengan segenap hati kita. Kita akan mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Katakan amin. 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 Di roti kita buka untuk masuk dalam perjamuan kudus. Ada ayat di sana. Kita baca sebentar, renungkan ayat ini. Mari kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang terpecah-pecah adalah melambangkan persekutuan dengan tubuh Kristus. Bagi yang percaya, mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah melambangkan persekutuan dengan darah Yesus? Bagi yang percaya, mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita mengucap syukur. Yes, Lord. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh dapat kesempatan untuk ibadah. Kami bersyukur buat keluarga kami, jemaat-Mu Tuhan, gereja-Mu. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan. Biar jemaat ini semakin lebih lagi Tuhan, mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bapak Ibu, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, semua dosa telah diampuni oleh darah Yesus di kayu salib. Katakan amin. Tuhan Yesus sudah angkat segala macam kutuk kita. Katakan amin. Kutuk kemiskinan Tuhan ganti dengan berkat yang berlimpah. Hidup kita juga bisa mengalami kuasa dan mujizat. Kuasa kesembuhan terjadi, kuasa pemulihan terjadi. Amin. Di dalam nama Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita berdoa untuk firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus terus memeteraikan firman Tuhan
tertanam dalam setiap hati kami. Kami percaya Tuhan, Engkau terus menuntun setiap langkah kami untuk menyongsong hari depan yang penuh pengharapan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih Pastor Chris untuk firman-Nya pada pagi hari ini. Siapa yang merasa terberkati boleh katakan yes. Yes, Yes. yes. Terima kasih sekali lagi Pastor Chris untuk pelayanannya. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Yes, amen. Tadi ada 3 poin penting yang perlu kita renungkan kembali, yaitu yang pertama adalah mencari kehendak Tuhan, yang kedua adalah bertekun sabar, dan yang ketiga adalah mengucap syukur. Ya, pertama-tama kami mau menyambut buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah CDC Bogor Onsite, boleh melambaikan tangannya? Ada di tengah. Ada? Wah, ada di Halo. sebelah kanan Welcome. saya. Selamat datang. Selamat datang. Shalom. Ya, kami senang sekali Bapak Ibu Saudara bisa bergabung dengan kami di ibadah onsite, dan kami akan sangat senang sekali jika Bapak Ibu Saudara bisa bergabung kembali dengan kami di minggu-minggu berikutnya. Yang kedua, kami juga mau menyampaikan terima kasih untuk para volunteers. Yes, thank you volunteer. Terima kasih buat volunteers yang di belakang, buat media, buat yang di depan juga luar biasa, buat ini kameramen juga luar biasa ya. Buat usher juga di depan juga, untuk sekolah minggu luar biasa. Terima kasih untuk kerjasamanya, kesatuan hatinya sehingga ibadah kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Pengumuman yang pertama, ibadah umum minggu depan pada tanggal 14 Agustus 2022 akan dilaksanakan secara onsite di Hotel Green Forest. Di hotel ini dilayani oleh Pastor Naftali. Juga ibadah ini akan dilaksanakan via Zoom ya. Jadi ibadah kita akan diadakan secara hybrid. Kemudian yang kedua, ibadah CDC Kids onsite service juga akan dilaksanakan bersamaan dengan ibadah umum. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mempunyai anak atau punya cucu, punya anak kecil gitu yang berusia bayi sampai 12 tahun bisa mengikuti ibadah CDC Kids, dan kita mau anak-anak kita, cucu-cucu kita juga juga mengenal Tuhan semenjak mereka dari kecil. Yang berikutnya, mesbah doa tetap diadakan setiap hari Senin via Zoom jam 7 malam. Bagi Bapak Ibu Saudara yang punya kerinduan untuk berdoa, untuk saling mendoakan, yang punya beban doa juga boleh menghubungi ketua kerselnya masing-masing untuk dibawa di dalam mesbah doa. Yang selanjutnya, doa syafaat diadakan setiap hari Kamis pukul 6 sore di Ruko Sekretariat di Pamoyanan. Ini doa syafaat ini berbeda dengan mesbah doa yang pada hari Senin, karena doa syafaat ini adalah terkhusus untuk Bapak Ibu yang merasa terpanggil gitu ya untuk berdoa. Saya mau berdoa, saya mau mengenal kehendak Tuhan lebih dalam lagi. Seperti itu. Kemudian layanan doa dan konseling bisa menghubungi Ibu Rosi dan Ibu Natalia di layar yang tertera. Selanjutnya kita juga ada pertemuan Carsel. Ini ada Carsel Family, Carsel Eros Youth, dan Eros Teen. Bapak Ibu Saudari sekalian bisa mengikuti sesuai dengan kelompok usianya masing-masing. Kemudian setelah ibadah ini kita akan ada kumpul Carsel dulu selama 5 menit. Kemudian ada coffee break. Jadi Bapak Ibu Saudara setelah ibadah ini jangan pulang cepat-cepat gitu ya, kita kumpul dulu bersama dengan kerselnya masing-masing, saling mendoakan, kemudian kita akan ada coffee break. Ya, tiba saatnya kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan Bapak Ibu, perpuluhan Bapak Ibu maupun diakonia bisa dikirimkan melalui rekening BCA yang tertera pada layar atau melalui QR Code. QR Code ini hanya untuk persembahan ya Bapak Ibu, dan bisa juga melalui amplop coklat yang ada di kursi Bapak Ibu masing-masing. Baik, kita akan berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk
pagi hari ini, ibadah kami pagi hari ini, kami siap untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami siap untuk memberikan persembahan kami siap untuk memberikan perpuluhan kami siap untuk memberikan diakonia Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan Bapak. Biar Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapak, kuasa-Mu boleh mengalir, berkat-Mu boleh mengalir bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekian pengumuman, terima kasih. Oke, mari sama-sama kita bertepuk tangan. Saya undang Bapak dan Ibu bangkit berdiri. Siapa yang diberkati hari ini, lambaikan tangannya dan kasih sebelah-sebelahnya, kasih tahu kamu diberkati. Kamu diberkati. Kita semua diberkati. Mari sama-sama kita katakan haleluya, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, haleluya. Besar kasih-Mu dalam hidup. Katakan lagi. Haleluya, haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, haleluya. Besar kasih-Mu dalam hidupku. Sekali lagi beri kemuliaan buat Yes, Tuhan. amin. Terima kasih Tuhan. Saya senang, Tuhan baik. saya merasa senang buat ada jemaat yang baru datang, Yes. juga jemaat yang setia, welcome home. Kita gereja adalah keluarga, Yes. dan saya juga senang bagi Bapak Ibu Saudaraku yang di rumah, welcome home. Ya, kita ada sesuatu keluarga dimanapun Yes. kita berada. Amin, amin, Dan saya percaya hari ini kita dapat sesuatu dari Tuhan, amin. amin. Dapat firman yang luar biasa, pegang firman Tuhan ini untuk kita bisa taruh di dalam hati kita. Yes. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh dapat kesempatan untuk beribadah. Kami diberi tubuh sehat. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan, pertolongan dari Roh Kudus, sehingga kami bisa datang memuji dan menyembah di tempat ini. Kami berdoa bagi yang di rumah juga bisa merasakan Tuhan, sesuatu berkat dari firman Tuhan. Amin. Mereka bisa terus Tuhan mendapat sesuatu yang dari Tuhan tanam di dalam setiap hati mereka Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus. Jemaat, terimalah berkat kesehatan yang dari Tuhan, kekuatan, perlindungan. Kami percaya apapun yang Tuhan berikan untuk usahamu, Tuhan buat berhasil. Untuk pekerjaanmu, untuk studi, untuk pelayanan, apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidup kita dari sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Yesus yang diberkati, katakan amin.